Halo guys, selamat datang di channel Wibu Lemah. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 anime di mana cewek populer jatuh cinta dengan seorang cowok biasa aja. Dari judulnya, kita sudah tahu bahwa kebanyakan dari list ini adalah anime dengan genre romance yang mempunyai plot di mana karakter cewek yang populer, baik dari segi penampilan, kemampuan, atau karisma yang dimilikinya. Dan nantinya, mereka akan jatuh cinta kepada protagonis yang biasa aja, tanpa memiliki kelebihan apapun dengan cara yang hampir sama. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke listnya. Ayo! Amagami SS. Anime ini merupakan sebuah adaptasi dari game visual novel. Jadi, ini merupakan sebuah anime genre harem yang dimana semua heroin di anime ini memiliki cerita dan rute kemenangannya masing-masing. Tachibana Junichi yang memiliki janji kencan pada malam Natal, tetapi wanita yang ditunggunya tidak pernah muncul. Hal itu membuat Junichi depresi dan trauma untuk jatuh cinta lagi. 2 tahun pun berlalu setelah kejadian itu. Junichi nantinya akan bertemu dengan keenam heroin yang bakal membuatnya menghilangkan traumanya dan dapat jatuh cinta lagi. Setiap heroin di anime ini memiliki pesona dan kepribadian yang berbeda-beda. Rute favorit admin sendiri adalah rute dari Murashima Haruka. Murashima Haruka adalah gadis populer yang didambakan semua orang di sekolahnya dan seorang kakak kelas dari Junichi. Apa yang sangat admin suka dari rute ini adalah ceritanya yang ringan tanpa drama yang berat dan tidak ada cringe komedi yang dipaksakan. Seperti anime romcom lainnya, hanya cerita murni wholesome, romantis antara senpai yang populer dan siswa yang normal. Gamers. Amano Keita merupakan seorang otaku penyendiri yang sangat menyukai game lebih dari apapun. Suatu hari, ia bertemu dengan gadis tercantik di sekolahnya, yaitu Tendo Karen. Tendo yang melihat Amano yang sangat menyukai game, lalu mengajaknya untuk bergabung di klub game di sekolahnya. Amano yang merasa tertarik, lalu mengunjungi klub tersebut. Tetapi setelah mengunjungi klub game, ia merasa tidak ingin bergabung, karena visi mereka yang berbeda dalam bermain game. Mulai dari situ, Tendo pun mulai berubah. Setelah ajakannya ditolak oleh Amano, image Tendo sebagai idol sekolah pun mulai runtuh. Ia mulai nge-stalker Amano dan tidak bisa mengendalikan emosinya saat berada di dekat Amano. Nantinya Amano juga akan bertemu dengan para gamer lainnya yang ada di sekolahnya. Uehara, sang cowok keren yang ternyata mantan otaku, dan pacarnya Uehara yaitu Aguri, seorang gar yang polos dan airhead. Lalu Chiaki, otaku gamer penyendiri seperti halnya Amano. Dimulailah kisah komedi romantis mereka yang kacau dan penuh dengan salah paham. Plot dari anime ini sendiri berfokus di bagian komedi. Jadi, bisa dibilang isi dari anime ini memiliki 70% komedi dan 30% romance. Jika kalian mencari anime dengan unsur komedi yang kuat dengan sedikit bumbu romance, silakan ngecek Anime Gamers. Boku ga Tomodachi ga Sukunai. Karena pekerjaan ayahnya, Hasegawa Kodaka harus pindah ke sekolah baru. Kodaka tidak mempunyai teman di sekolah lamanya. Karena itu, dia sangat ingin mendapatkan teman di sekolah barunya. Ia bahkan sampai berlatih skenario dan pembicaraan untuk berkenalan. Sayangnya, karena rambut pirangnya dan ekspresi wajahnya yang menakutkan, membuat ia terlihat seperti seorang preman, sehingga para murid yang lain takut padanya dan membuat Kodaka tidak bisa mendapatkan teman di sekolah barunya. Suatu hari, Kodaka melihat seorang wanita di kelasnya. Wanita itu bernama Yozora Mikazuki. Yozora terlihat sedang berbicara sendiri di kelas. Ternyata, seperti halnya Kodaka, Yozora juga tidak mempunyai seorang teman. Mereka lalu membahas bagaimana cara mendapatkan teman. Yozora lalu memutuskan untuk membuat sebuah klub dengan Kodaka. Klub bagi orang-orang yang ingin mencari teman. Kodaka yang merasa bahwa itu rencana yang buruk, tetapi tak disangka satu persatu orang mulai bergabung dengan klub itu. Dan anehnya lagi, yang bergabung di klubnya semua adalah wanita. Ini merupakan sebuah anime romance komedi yang dimana semua karakter ceweknya mempunyai pesona yang unik. Sang sadis, opai besar penyuka eroge, dan seorang yang pintar tapi bejat. Di awal episode, anime ini memiliki komedi yang sangat keras, tetapi seiring berjalannya story, romance, dan dramanya pun juga mulai kerasa. Kanojo Okarishimasu. Kinoshita Kazuya, seorang mahasiswa berumur 20 tahun, yang akhirnya mendapat pacar setelah sekian lama ngejones. Tetapi, setelah sebulan pacaran, pacar Kazuya yaitu Mami meminta putus. Setelah diputuskan oleh Mami, Kazuya merasa sangat depresi. Untuk menyembuhkan rasa sakit dan depresinya, Kazuya memesan pelayanan pacar sewaan. Dan wanita yang disewa Kazuya adalah Mizuhara Chizuru, seorang gadis cantik yang mendapat review sempurna. Chizuru pun mampu menjadi pacar yang sempurna bagi Kazuya, dan Kazuya juga menikmati waktunya bersama Chizuru. Setelah waktu pemesanan berakhir, Kazuya lalu menyadari bahwa semua hal yang Chizuru lakukan hanyalah acting.
Merasa dihianati, Kazuya lalu memberikan review bintang 1 kepadanya dan melakukan pemesanan ulang ke Chizuru untuk mengeluh kepadanya. Di kencan kedua mereka, Chizuru menunjukkan sifat aslinya dan memarahi Kazuya karena memberinya bintang 1 tanpa alasan yang jelas. Tetapi, di tengah kejadian itu, Kazuya mendapat kabar bahwa neneknya masuk rumah sakit. Mereka lalu bergegas ke rumah sakit bersama. Ternyata, neneknya baik-baik saja. Penasaran dengan wanita yang dibawa Kazuya, Kazuya lalu mengenalkan Chizuru sebagai pacarnya. Chizuru yang tidak mempunyai pilihan lain terpaksa memainkan peran pacar sempurnanya. Komi-sanwa Komisho desu. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis yang sangat cantik dan anggun bernama Komi Shoko. Komi merupakan seorang primadona di sekolahnya. Semua orang sangat mengagumi kecantikan Komi dan ingin berteman dengannya. Tetapi yang tidak diketahui oleh semua orang adalah Komi yang sangat pemalu dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, yang membuatnya susah mendapatkan teman semasa SMP. Pria yang duduk di sebelah Komi, Tadano Hitohito, seorang murid biasa dengan tampang dan kemampuan yang biasa-biasa aja. Tadano menyadari bahwa Komi yang memiliki masalah berkomunikasi. Tadano memberanikan diri untuk mengajak Komi berbicara melalui papan tulis. Lalu, Komi memberitahu Tadano bahwa ia mempunyai impiannya untuk mendapatkan 100 orang teman. Tadano memutuskan untuk membantu Komi untuk mencapai impiannya dengan ia sendiri menjadi teman pertama Komi, sehingga Komi harus berteman dengan 99 orang lainnya. Anime dengan plot komedi slice of life yang menghangatkan hati, dan juga para karakter di anime ini yang sangat unik dan lucu, dan memberikan kita motivasi melihat petualangan Komi untuk mencari teman dan mengatasi rasa malunya sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Saekano Akitomoya, seorang otaku yang sangat menyukai anime, light novel, dan hal-hal yang berkaitan dengan otaku kultur. Ia sangat mencintai hobinya itu. Pada musim semi, ia bertemu dengan seorang gadis di atas bukit yang membuatnya terpesona. Karena pertemuannya dengan gadis itu, Tomoya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah garge yang dapat mengunggah hati semua orang. Ia mulai mengumpulkan para anggota untuk membuat gamenya. Anggota yang ingin ia rekrut adalah 2 gadis tercantik di sekolahnya. Yang pertama adalah teman masa kecil Tomoya, karakter yang sering muncul di romcom, tsundere blonde dengan twin tail-nya, Kashiwagi Eriri, yang sebenarnya adalah autor terkenal pembuat doujin 18+ dengan nama Kashiwagi Eri. Dan satunya lagi, senpai cantik yang merupakan murid terpintar di sekolah, Kasimigaoka Utaha, yang merupakan penulis terkenal light novel dengan nama Kasumi Utako. Bersama mereka berdua, Tomoya bertujuan untuk membuat sebuah garge terhebat. Tomoya lalu bertemu dengan gadis yang ditemuinya di atas bukit, tetapi tidak seperti ekspektasinya. Gadis itu ternyata lebih biasa dan tidak mempunyai karakteristik sama sekali. Bahkan sampai hawa keberadaannya pun sangat tipis. Gadis itu bernama Kato Megumi. Oreosuki Nanowa Omae Dake Kayo, Kisaragi Amatsuyo, teman-temannya manggil ia Joro, seorang murid SMA biasa dengan kemampuan dan tampangnya yang rata-rata. Meskipun dengan dirinya yang biasa saja, Joro juga ingin merasakan masa cinta di sekolah. Karena itu, ia menyembunyikan sifat aslinya dan berakting polos dan baik di depan orang lain, seperti halnya para protagonis romcom pada umumnya. Suatu hari, Joro diajak kencan oleh 2 gadis, teman masa kecil Joro, yaitu Hinata Aoi yang dipanggil Himawari, dan senior sekaligus ketua OSIS, Akino Sakura yang dipanggil Cosmos. Setelah diajak keduanya, Joro merasa senang karena ia merasa mereka akan menyatakan perasaan mereka padanya. Tetapi tidak seperti harapan Joro. Ternyata orang yang disukai Himawari dan Cosmos adalah teman baik Joro bernama Sun-chan. Himawari dan Cosmos mengajak kencan Joro untuk meminta bantuan Joro agar membantu mereka dalam hubungan mereka dengan Sun-chan. Suatu hari, Joro yang merasa lelah beristirahat di perpustakaan. Di perpustakaan itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang aneh. Namanya adalah Sansokuin Sumirako yang dipanggil Panji, yang mengaku merupakan stalker Joro dan sangat menyukai dirinya. Ore Shura, Kido Eita, seorang kutu buku yang hanya fokus belajar untuk mengejar impiannya menjadi seorang dokter. Karena perselingkuhan kedua orang tuanya yang membuat keluarga mereka rusak, sehingga membuat Eita sangat membenci percintaan. Suatu hari, wanita tercantik di sekolahnya, Natsukawa Masuzu, menyatakan perasaannya pada Eita dan membuat sekolah heboh. Tetapi, Eita mengetahui bahwa itu hanyalah kebohongan yang dibuat Masuzu. Masuzu meminta Eita untuk menjadi pacar palsunya, agar dapat menjauhkannya dari para cowok yang ingin menembaknya. Tetapi, Eita menolak ajakannya.
Masuzu lalu mengancam Eita dengan buku harian, sebuah buku yang penuh dengan cerita khayalan semasa Eita menjadi wibu. Eita yang tidak bisa lari dari genggaman Masuzu, akhirnya setuju untuk menjadi pacar palsunya. Masuzu juga lalu memutuskan untuk membuat sebuah klub yang bernama Moeweta, klub bagi para gadis yang ingin menjadi populer. Tetapi, semua gadis yang bergabung ke klub tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan Eita. Oregairu, anime ini menceritakan tentang Hikigaya Hachiman, murid SMA yang sangat suka menyendiri dan tidak mempunyai teman. Tetapi, dirinya bangga akan hal itu. Hachiman memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda dari murid SMA yang lain, di mana ia merasa mereka yang menikmati masa muda adalah orang yang aneh. Suatu hari, gurunya mengajak Hachiman untuk bergabung ke sebuah klub yang dinamakan Klub Relawan. Klub ini membantu masalah dari siswa lain. Di klub itu hanya memiliki satu anggota saja, yaitu Yukinoshita Yukino. Yukinoshita merupakan wanita yang sangat berbakat dan mempunyai karisma yang besar. Ia dan Hachiman memiliki pandangan yang sangat berbeda. Karena itu, mereka sering berbeda pendapat dan selalu beradu argumen. Murid pertama yang mereka bantu bernama Yuigahama Yui, yang nantinya juga bakal bergabung ke klub relawan. Dan bersama-sama, mereka bertiga menyelesaikan masalah dari para siswa yang lain membutuhkan bantuan mereka. Awalnya, anime ini hanya berfokus ke bagian di mana mereka membantu siswa lain. Tetapi, seiring berjalannya story, vibe romansnya pun semakin kerasa, dan bagian dramanya sangat menyengat hati untuk ditonton. Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai. Azusagawa Sakuta, seorang murid SMA yang dijauhi banyak siswa lainnya karena rumor buruk tentang dirinya. Suatu hari, Sakuta mengunjungi perpustakaan. Di perpustakaan itu, ia melihat seorang wanita yang memakai cosplay kelinci. Tetapi anehnya, orang-orang di sekitar tidak menyadari keberadaannya. Selain dirinya, wanita itu ternyata adalah senior Sakuta di sekolah, bernama Sakurajima Mai. Mai merupakan artis yang sangat terkenal yang saat ini sedang hiatus. Sakuta yang merasa tertarik mulai menghampiri dan berbicara dengan Mai. Diketahui, Mai mengalami hal misterius yang dimana orang-orang tidak dapat menyadari keberadaan dan bahkan lupa akan dirinya. Sakuta lalu memberitahu Mai bahwa ia terkena sebuah penyakit yang dinamakan sindrom remaja, sebuah penyakit supernatural yang dialami oleh para remaja yang memiliki masalah atau trauma dalam masa remaja mereka. Sakuta memberitahu bahwa adiknya juga mempunyai penyakit yang sama. Karena itu, Sakuta ingin membantu Mai untuk menyembuhkan penyakitnya agar ia tidak mengalami hal buruk lainnya.